Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Aditya dari program studi manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya mengenai hubungan manajemen sumber daya manusia terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan. Baik, latar belakang. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Dalam Pasal 151 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Dalam dunia kerja, istilah pemberhentian tenaga kerja atau yang sering disingkat dengan PHK sering menimbulkan keresahan, khususnya bagi para pekerja, karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya. Masalah pemberhentian merupakan hal yang paling sensitif di dalam dunia ketenagakerjaan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk oleh manajer sumber daya manusia. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berarti suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang diharapkan organisasi. Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh personil atau pegawai yang dapat mengelola organisasi tersebut. Selanjutnya, definisi manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang mengatur tentang hubungan dan peranan tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga dapat tercapai tujuan bersama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berarti suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang diharapkan organisasi. Selanjutnya, menurut para ahli, Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Shimamura, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. Juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan penyusunan. Selanjutnya, komponen manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, itu tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pemimpin. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Wahyudi, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi manajerial yang meliputi A. Perencanaan atau planning, B. Pengorganisasian atau organizing, C. Pengarahan atau directing, D. Pengendalian atau controlling. Yang kedua adalah fungsi operasional, A. Fungsi pengadaan, B. Fungsi pengembangan, C. Fungsi kompensasi, D. Fungsi pengintegrasian, E. Fungsi pemeliharaan. Selanjutnya, peran manajemen sumber daya manusia. Menurut Arifin dan Fauzi, yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Melakukan perekrutan karyawan, seleksi, dan penempatan pegawai sesuai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan perusahaan. 3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi, dan pemutusan hubungan kerja. 4. Membuat perkiraan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. 5. Memperkirakan kondisi ekonomi pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. 6. Senantiasa memantau perkembangan undang-undang ketenagakerjaan dari waktu ke waktu, khususnya yang berkaitan dengan masalah gaji atau upah atau kompensasi terhadap pegawai. 7. Memberikan kesempatan karyawan dalam hal pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja karyawan. 8. Mengatur mutasi karyawan. Dan yang terakhir, ke-9, mengatur pensiun, pemutusan hubungan kerja, beserta penghitungan pesangon yang menjadi hak karyawan.
Selanjutnya, pengertian pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Undang-Undang 1988 mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu yang pertama, termination adalah pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya kontrak kerja. Kedua, dismissal adalah pemutusan hubungan kerja akibat melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, redundancy adalah pemutusan hubungan kerja karena perusahaan menggunakan robot-robot industri dalam proses produksi. Yang terakhir, yang keempat, retrenchment adalah pemutusan hubungan kerja akibat masalah ekonomi. Selanjutnya, alasan pemberhentian karyawan. Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang akan terjadi karena karyawan dan perusahaan merasa dirugikan jika hubungan tersebut berlanjut. Penyebab seorang berhenti atau putus hubungan kerja disebabkan oleh banyak faktor, seperti melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan keinginan dari pemilik perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, menurut Manulang 1988, ada 3 penyebab yang mengakibatkan timbulnya pemberhentian personal dari hubungan kerja, yaitu karena yang pertama, keinginan perusahaan, yaitu tidak cakap dalam masa percobaan, alasan mendesak, pemangkiran, penahanan karyawan oleh alat negara, terkena hukuman oleh keputusan hakim, sakit yang berkepanjangan, usia lanjut, penutupan badan usaha atau pengurangan tenaga kerja. Yang kedua adalah keinginan karyawan, yaitu ketidaktepatan pemberian tugas dan alasan mendesak. Yang ketiga, penyebab lainnya. Selain pemutusan hubungan kerja karena keinginan perusahaan dan karyawan, dapat juga disebabkan karena karyawan meninggal dunia atau masa kerjanya sudah habis. Selanjutnya, proses pemberhentian karyawan. Dalam hal pemberhentian karyawan, tergantung dari sifatnya. Ada yang berdasarkan atas keinginan perusahaan, keinginan karyawan, maupun karena undang-undang. Jangan sampai pemberhentian karyawan menimbulkan konflik dan membuat kerugian bagi kedua belah pihak. Adapun beberapa cara dalam proses pemberhentian karyawan. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan, untuk memberhentikan karyawan dari pekerjaannya, perlu diadakan musyawarah dengan karyawan yang bersangkutan. Dan apabila musyawarah menemui jalan buntu, maka melalui pengadilan atau meminta instansi yang berwenang untuk memutuskan perkara. Yang kedua, bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat, bisa diserahkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan proses lebih lanjut dan tidak memerlukan izin terhadap dinas terkait. Yang ketiga, bagi karyawan yang akan pensiun, bisa mengajukan sesuai peraturan. Begitu pula terhadap karyawan yang akan melakukan pengunduran diri sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan. Selanjutnya, pengaruh pemberhentian karyawan terhadap perusahaan. Pengaruh pemberhentian karyawan sangat berpengaruh terhadap perusahaan, terutama dalam masalah dana. Karena dalam melakukan pemberhentian karyawan, diperlukan dana yang cukup besar untuk membayar pensiun atau pesangon karyawan dan membayar tunjangan-tunjangan. Begitu juga pada saat penarikan kembali karyawan atau mencari karyawan baru, perusahaan juga harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pembayaran kompensasi dan pengembangan karyawan baru. Dengan diberhentikan dari pekerjaannya, maka karyawan tersebut sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya secara maksimal untuk dirinya dan keluarganya. Atas dasar tersebut, manajemen sumber daya manusia harus memperhitungkan jumlah uang yang harus diterima oleh karyawan tersebut agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, kesimpulannya, secara singkat, manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang mengatur tentang hubungan dan peranan tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga dapat tercapai tujuan bersama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan yang diakibatkan oleh berakhirnya hak dan kewajiban dari pekerja kepada perusahaan. Pemberhentian karyawan disebabkan karena berbagai alasan, di antaranya peraturan perundang-undangan, keinginan karyawan, keinginan perusahaan, pensiun, kontrak kerja, meninggal dunia,
dan perusahaan mengalami likuidasi. Pengaruh pemberhentian karyawan sangat berpengaruh terhadap perusahaan, terutama dalam masalah dana. Karena dalam melakukan pemberhentian karyawan, diperlukan dana yang cukup besar untuk membayar pensiun atau pesangon karyawan dan membayar tunjangan-tunjangan pada karyawan yang diberhentikan. Sarannya, dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan harus melakukannya dengan cara musyawarah dan sesuai dengan undang-undang tenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Baik, demikian presentasi mengenai hubungan manajemen sumber daya manusia terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.